Assalamualaikum dan selamat datang di channel kami yang penuh berkah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda, dan subscribe untuk mendapatkan konten Islami yang lebih mendalam lagi. Hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling menarik dan misterius dalam ajaran Islam, yaitu rahasia 5 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini menurut tradisi Islam. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk mempertahankan kehidupan beberapa nabi tertentu di dunia ini? Apa hikmah di balik keputusan yang luar biasa ini? Dan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka yang begitu panjang, melampaui batas-batas waktu yang biasa kita kenal? Mari kita mulai perjalanan spiritual yang menakjubkan ini dengan memahami bahwa dalam ajaran Islam, ada 5 nabi yang dipercaya masih hidup hingga hari ini. Mereka adalah Nabi Idris alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Hidrir alaihi salam, dan ada juga yang menyebutkan Nabi Yunus alaihi salam dalam beberapa riwayat tertentu. Kisah pertama yang akan kita bahas adalah tentang Nabi Idris alaihi salam, yang dalam tradisi Islam dikenal sebagai salah satu nabi pertama yang diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup. Al-Quran menyebutkan dalam surah Maryam ayat 56 hingga 57, bahwa Idris adalah seorang yang sangat jujur, seorang nabi, dan Allah telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kata-kata, warofanahu makanan alian, dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Idris diangkat ke tempat yang mulia dan tinggi, yang oleh banyak ulama ditafsirkan sebagai pengangkatan fisik ke langit. Menurut riwayat-riwayat hadits dan kisah-kisah dari para salaf, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang yang sangat tekun beribadah. Beliau menghabiskan hari-harinya dengan zikir, sholat, dan membaca kitab-kitab Allah. Konon, amal ibadahnya begitu banyak sehingga malaikat yang bertugas mengangkat amal kebaikan ke langit merasa kewalahan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk mengangkat Nabi Idris langsung ke langit agar beliau bisa melanjutkan ibadahnya di sana. Yang menarik dari kisah Nabi Idris adalah bahwa beliau dipercaya masih hidup di langit keempat, terus beribadah kepada Allah tanpa henti. Bayangkan, selama ribuan tahun, beliau terus bertasbih, bertahmid, dan bertakbir memuji kebesaran Allah. Ini memberikan kita gambaran tentang bagaimana seorang hamba yang benar-benar mencintai Allah akan menghabiskan waktunya, bahkan ketika diberi kehidupan yang sangat panjang. Kemudian kita beralih kepada sosok yang sangat terkenal, yaitu Nabi Isa alaihi salam atau Yesus dalam tradisi Kristen. Kisah Nabi Isa sangat berbeda dengan nabi-nabi lainnya karena beliau lahir tanpa ayah, melalui mukjizat Allah yang luar biasa. Ibunya, Maryam alaihissalam, adalah seorang wanita yang sangat salihah dan taat kepada Allah. Al-Quran dengan sangat jelas menyatakan dalam surah An-Nisa ayat 157 hingga 158, bahwa orang-orang Yahudi tidak benar-benar membunuh Nabi Isa, tetapi Allah membuat hal itu tampak demikian bagi mereka. Ayat tersebut menyatakan, wama kataluhu wama salabuhu walakin syubihalahum, yang artinya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi hal itu disamarkan bagi mereka. Kemudian Allah menegaskan, bal rofa'ahu lahu ilai, bahwa Allah telah mengangkatnya kepadanya. Pengangkatan Nabi Isa ke langit ini terjadi ketika beliau masih dalam usia yang relatif muda, sekitar 33 tahun. Menurut berbagai riwayat, ketika orang-orang yang memusuhi Nabi Isa hendak menangkap dan membunuhnya, Allah menyelamatkan beliau dengan cara mengangkatnya ke langit. Seseorang yang mirip dengan Nabi Isa kemudian disalibkan, sehingga orang-orang mengira bahwa merekalah yang telah membunuh Nabi Isa. Yang sangat menarik dari kisah Nabi Isa adalah bahwa beliau dipercaya akan turun kembali ke dunia menjelang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Isa ibnu Maryam akan turun sebagai pemimpin yang adil, akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah. Ini menunjukkan bahwa kedatangan kembali Nabi Isa akan membawa perubahan besar dalam tatanan dunia. Kehadiran Nabi Isa di akhir zaman juga akan menjadi tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Beliau akan memimpin umat Islam dalam melawan Dajjal, sosok yang akan menjadi fitnah terbesar bagi umat manusia.
Bayangkan betapa luar biasanya momen ketika seorang nabi yang telah hidup selama lebih dari 2000 tahun kembali ke dunia untuk memimpin umat dalam menghadapi cobaan terbesar dalam sejarah manusia. Nabi ketiga yang masih hidup adalah Nabi Ilyas alaihi salam, yang dalam tradisi Yahudi dan Kristen dikenal sebagai Elijah. Nabi Ilyas adalah seorang nabi yang sangat gigih dalam menegakkan tauhid dan melawan penyembahan berhala. Beliau hidup pada masa kerajaan Israel Utara, ketika Raja Ahab dan istrinya Izebel menyebarkan penyembahan terhadap Baal, sebuah dewa yang dipuja oleh bangsa Kanaan. Kisah Nabi Ilyas sangat dramatis dan penuh dengan mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Ketika rakyat Israel mulai menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala, Nabi Ilyas tampil dengan keberanian luar biasa untuk menantang para nabi palsu. Salah satu mukjizat yang paling terkenal adalah ketika beliau menantang 450 nabi Baal dalam sebuah kompetisi di Gunung Karmel. Dalam kompetisi tersebut, masing-masing pihak diminta untuk mempersembahkan korban dan meminta kepada Tuhan mereka untuk menurunkan api dari langit untuk membakar korban tersebut. Para nabi Baal berdoa dari pagi hingga sore, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, dan seketika api turun dari langit membakar habis korban yang telah disiapkan, bahkan batu-batu di sekitarnya ikut terbakar. Mukjizat ini membuat banyak orang kembali beriman kepada Allah. Namun, karena tekanan dari Raja Ahab dan Ratu Izebel yang murka atas kekalahan para nabi Baal, Nabi Ilyas harus melarikan diri. Dalam pelarian ini, Allah memberikan berbagai mukjizat untuk melindungi beliau. Salah satunya adalah ketika beliau bersembunyi di dekat sungai, burung-burung gagak datang membawakan makanan untuknya setiap hari. Pengangkatan Nabi Ilyas ke langit terjadi dengan cara yang sangat spektakuler. Menurut riwayat dalam kitab-kitab terdahulu, ketika Nabi Ilyas sedang berjalan bersama muridnya Alyasa yang kemudian juga menjadi nabi, tiba-tiba muncul kereta berapi yang ditarik oleh kuda-kuda berapi. Kereta tersebut membawa Nabi Ilyas naik ke langit dalam pusaran angin yang sangat kencang. Alyasa menyaksikan peristiwa luar biasa ini dan berteriak memanggil gurunya, tetapi Nabi Ilyas sudah menghilang diangkat ke langit. Yang menarik dari tradisi Islam mengenai Nabi Ilyas adalah bahwa beliau dipercaya masih berkelana di dunia, kadang-kadang menampakkan diri kepada orang-orang salih untuk memberikan bimbingan spiritual. Ada banyak kisah dari para wali dan orang-orang salih yang mengklaim pernah bertemu dengan Nabi Ilyas dalam berbagai bentuk. Terkadang beliau muncul sebagai seorang musafir yang membutuhkan bantuan, dan ketika orang tersebut berbuat baik kepadanya, barulah diketahui bahwa itu adalah Nabi Ilyas. Selanjutnya kita akan membahas sosok yang sangat misterius, yaitu Nabi Hidrir alaihi salam. Nama Hidrir berasal dari kata Arab yang berarti hijau, dan ini berkaitan dengan mukjizat beliau yang bisa menghidupkan tumbuhan dimanapun beliau berpijak. Nabi Hidrir adalah sosok yang sangat unik karena tidak disebutkan secara eksplisit namanya dalam Al-Quran, tetapi banyak ulama yang mengidentifikasi beliau sebagai sosok yang disebut sebagai hamba yang salih dalam kisah Nabi Musa di surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ayat 65 hingga 82, diceritakan bahwa Nabi Musa bertemu dengan seorang hamba Allah yang telah diberi rahmat dari sisi Allah dan diajarkan ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah tanpa melalui proses belajar biasa. Hamba yang salih ini, yang dipercaya adalah Nabi Hidrir, melakukan 3 perbuatan yang secara lahiriah tampak aneh dan tidak masuk akal, tetapi ternyata mengandung hikmah yang sangat dalam. Pertama, beliau merusak perahu milik orang-orang miskin yang telah memberikan tumpangan gratis kepada mereka. Kedua, beliau membunuh seorang anak muda yang tampak tidak bersalah. Ketiga, beliau memperbaiki tembok rumah di sebuah kampung yang penduduknya tidak mau memberikan makanan kepada mereka. Nabi Musa yang menyaksikan 3 kejadian ini merasa heran dan protes, karena perbuatan-perbuatan tersebut tampak tidak adil. Namun, kemudian Nabi Hidrir menjelaskan hikmah di balik setiap perbuatannya. Perahu dirusak karena di depan ada Raja Lalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Anak muda dibunuh karena jika ia terus hidup, ia akan menjadi durhaka kepada orang tuanya yang salih, dan Allah akan mengganti mereka dengan anak yang lebih baik. Tembok diperbaiki karena di bawahnya tersimpan harta milik 2 anak yatim yang ayahnya adalah orang salih, dan jika tembok itu roboh, harta tersebut akan dicuri oleh penduduk kampung yang jahat.
Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang bagaimana ilmu Allah sangat luas, dan terkadang apa yang tampak buruk di mata kita justru mengandung kebaikan, dan sebaliknya. Nabi Hidrir digambarkan sebagai sosok yang memiliki ilmu laduni, yaitu pengetahuan langsung dari Allah yang tidak bisa diperoleh melalui belajar biasa. Dalam berbagai tradisi Islam, Nabi Hidrir dipercaya masih hidup dan berkelana di seluruh dunia. Beliau sering digambarkan sebagai sosok yang muncul untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan, terutama para musafir yang tersesat atau orang-orang salih yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang mengklaim pernah ditolong oleh seorang kakek berpakaian hijau yang kemudian menghilang secara misterius, dan mereka percaya bahwa itu adalah Nabi Hidrir. Yang unik dari Nabi Hidrir adalah bahwa beliau dipercaya memiliki kehidupan yang kekal di dunia ini. Berbeda dengan nabi-nabi lain yang diangkat ke langit, Nabi Hidrir tetap hidup di bumi tetapi tidak terikat oleh hukum-hukum fisik biasa. Beliau bisa muncul dan menghilang sesuka hati, bisa mengubah wujudnya, dan memiliki kemampuan-kemampuan luar biasa lainnya. Ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi Yunus alaihi salam sebagai salah satu nabi yang masih hidup, meskipun ini tidak sepopuler 4 nabi sebelumnya. Nabi Yunus adalah nabi yang terkenal dengan kisahnya ditelan oleh ikan paus raksasa karena meninggalkan kaumnya sebelum mendapat izin dari Allah. Kisah Nabi Yunus dimulai ketika beliau diutus kepada penduduk kota Ninawa, yang terkenal dengan kemaksiatan dan kedurhakaannya. Nabi Yunus berdakwah kepada mereka dengan sungguh-sungguh, tetapi kaumnya tetap menolak dan mengingkari ajaran yang dibawanya. Merasa frustasi dan kecewa, Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah dari Allah. Dalam perjalanan meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus naik ke sebuah kapal. Ketika kapal tersebut berada di tengah laut, tiba-tiba terjadi badai yang sangat dahsyat. Para penumpang kapal percaya bahwa badai tersebut terjadi karena ada seseorang di antara mereka yang telah berbuat dosa. Mereka kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa orangnya, dan undian tersebut jatuh kepada Nabi Yunus. Dengan pasrah, Nabi Yunus kemudian terjun ke laut. Saat itu juga, seekor ikan paus raksasa menelannya. Namun, atas kehendak Allah, perut ikan paus tersebut tidak mencerna Nabi Yunus, melainkan menjadi seperti ruangan yang aman untuknya. Di dalam perut ikan paus yang gelap gulita tersebut, Nabi Yunus melakukan taubat yang sangat mendalam. Doa taubat Nabi Yunus yang sangat terkenal adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini kemudian menjadi salah satu doa yang sangat mujarab untuk memohon ampunan kepada Allah dan keluar dari kesulitan. Setelah Nabi Yunus bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah memerintahkan ikan paus tersebut untuk memuntahkannya ke pantai. Nabi Yunus kemudian kembali kepada kaumnya di Ninawa, dan subhanallah, ternyata selama beliau pergi, kaumnya telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Mereka menjadi salah satu kaum yang beriman secara menyeluruh, tidak ada seorang pun di antara mereka yang tetap kafir. Yang menarik dari kisah Nabi Yunus adalah pembelajaran tentang pentingnya sabar dan tidak putus asa dalam berdakwah. Terkadang hasil dakwah tidak langsung terlihat, dan seorang dai harus tetap sabar dan terus berusaha. Kisah Nabi Yunus juga mengajarkan bahwa taubat yang tulus bisa mengubah takdir, baik takdir individu maupun takdir sebuah kaum. Sekarang mari kita renungkan, apa sebenarnya hikmah dibalik dipilihnya 5 nabi ini untuk tetap hidup? Para ulama memberikan berbagai penjelasan yang sangat menarik. Pertama, keberadaan mereka menjadi bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian. Kedua, mereka menjadi saksi atas perjalanan sejarah umat manusia dari zaman ke zaman. Ketiga, keberadaan mereka yang masih hidup memberikan harapan bagi umat manusia bahwa Allah selalu menyediakan pertolongan bagi hamba-hambanya yang membutuhkan. Keempat, mereka menjadi jembatan antara dunia gaib dan dunia nyata, membantu manusia memahami bahwa ada dimensi kehidupan yang lebih luas dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Kelima, khusus untuk Nabi Isa, kedatangannya kembali di akhir zaman akan menjadi tanda bahwa Islam adalah agama yang benar dan akan menang atas semua sistem kepercayaan lainnya. Keenam,
Keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, dan ada kehidupan yang lebih kekal setelahnya. Yang sangat menarik adalah bagaimana kelima nabi ini menjalani kehidupan mereka yang sangat panjang. Nabi Idris yang berada di langit keempat tentu menghabiskan waktunya dengan ibadah yang tidak pernah berhenti. Bayangkan, selama ribuan tahun beliau terus bertasbih dan memuji Allah tanpa merasa bosan atau lelah. Ini memberikan gambaran kepada kita tentang nikmatnya beribadah kepada Allah bagi orang-orang yang benar-benar mencintainya. Nabi Isa yang berada di langit kedua juga menjalani kehidupan spiritual yang sangat tinggi. Beliau mempersiapkan diri untuk tugas besar yang menunggunya di akhir zaman, yaitu memimpin umat Islam dalam melawan Dajjal dan menegakkan keadilan di muka bumi. Persiapan ini tentunya meliputi persiapan spiritual, mental, dan fisik yang luar biasa. Nabi Ilyas dan Nabi Hidrir yang masih berada di dunia ini menjalani kehidupan yang sangat unik. Mereka berkelana dari satu tempat ke tempat lain, kadang-kadang membantu orang-orang yang membutuhkan, kadang-kadang memberikan bimbingan spiritual kepada para wali dan orang-orang salih. Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa ada dimensi kehidupan yang tidak terikat oleh hukum-hukum fisik biasa. Dalam berbagai kisah yang beredar, Nabi Hidrir sering digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana dan memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang rahasia-rahasia alam semesta. Beliau bisa memberikan solusi atas masalah-masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Sementara Nabi Ilyas lebih digambarkan sebagai sosok yang penuh semangat dalam menegakkan tauhid dan melawan kesesatan. Keberadaan 5 nabi yang masih hidup ini juga memberikan pelajaran tentang konsep waktu dalam perspektif Islam. Bagi Allah, waktu bukanlah penghalang. Ribuan tahun bagi kita mungkin hanya seperti sehari bagi Allah. Oleh karena itu, mempertahankan kehidupan 5 nabi ini selama ribuan tahun bukanlah hal yang sulit bagi Allah yang Maha Kuasa. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa konsep kehidupan dalam Islam tidak terbatas pada kehidupan di dunia yang kita kenal. Ada berbagai tingkatan kehidupan, mulai dari kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, hingga kehidupan di akhirat. 5 nabi yang masih hidup ini berada dalam tingkatan kehidupan yang berbeda dari manusia biasa, tetapi masih dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Yang juga menarik untuk direnungkan adalah bagaimana kelima nabi ini menyaksikan perubahan zaman dari masa ke masa. Mereka melihat bagaimana peradaban manusia berkembang, bagaimana teknologi maju, bagaimana ideologi-ideologi bermunculan dan hilang, dan bagaimana umat manusia terus berjuang antara kebaikan dan keburukan. Bagi Nabi Idris yang berada di langit, mungkin beliau menyaksikan semua ini dari perspektif yang sangat tinggi, melihat gambaran besar dari perjalanan sejarah umat manusia. Bagi Nabi Isa yang akan turun kembali, semua pengalaman menyaksikan perkembangan dunia selama lebih dari 2000 tahun akan menjadi bekal yang sangat berharga dalam memimpin umat di akhir zaman. Bagi Nabi Ilyas dan Nabi Hidrir yang berkelana di dunia, mereka secara langsung terlibat dalam perjalanan sejarah umat manusia, kadang-kadang memberikan bantuan secara langsung, kadang-kadang hanya menjadi saksi atas kejadian-kejadian penting dalam sejarah. Kisah 5 nabi yang masih hidup ini juga memberikan harapan bagi umat Islam bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya sendirian dalam menghadapi cobaan. Selalu ada pertolongan Allah yang datang dalam berbagai bentuk, termasuk melalui perantaraan para nabi dan orang-orang salih yang masih hidup. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, di mana umat Islam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, keyakinan tentang adanya 5 nabi yang masih hidup memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kita percaya bahwa Nabi Hidrir dan Nabi Ilyas masih berkelana di dunia ini, kadang-kadang membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ada banyak kisah dari para ulama dan orang-orang salih yang mengklaim pernah bertemu dengan Nabi Hidrir atau Nabi Ilyas dalam berbagai situasi. Mereka bercerita tentang pertolongan yang datang secara tiba-tiba dari sosok yang tidak dikenal, yang kemudian menghilang secara misterius setelah memberikan bantuan. Kisah-kisah seperti ini, meskipun tidak bisa diverifikasi secara ilmiah, memberikan semangat dan harapan bagi umat Islam bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap kesulitan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya.
menjelang akhir zaman, keberadaan Nabi Isa yang akan turun kembali menjadi harapan terbesar bagi umat Islam. Beliau akan datang sebagai pemimpin yang adil, yang akan menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman di muka bumi. Kedatangan beliau akan menandai dimulainya era keemasan Islam yang terakhir sebelum hari kiamat. Dalam berbagai hadits, digambarkan bahwa masa kepemimpinan Nabi Isa setelah turun kembali akan menjadi masa yang sangat makmur dan damai. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada lagi kemiskinan, dan seluruh dunia akan berada dalam naungan keadilan Islam. Bahkan hewan-hewan buas akan menjadi jinak, dan anak kecil bisa bermain-main dengan singa tanpa takut diserang. Namun, kita juga harus ingat bahwa masa kedatangan Nabi Isa akan didahului oleh berbagai cobaan besar, termasuk munculnya Dajjal sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan memperkuat iman dan amal salih, agar bisa melewati masa-masa sulit tersebut dengan selamat. Kisah 5 Nabi yang masih hidup juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki visi jangka panjang dalam hidup. Mereka tidak hanya hidup untuk hari ini atau esok hari, tetapi untuk tugas-tugas besar yang mungkin baru akan terrealisasi setelah ribuan tahun. Ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya berpikir tentang kepentingan sesaat, tetapi juga tentang dampak jangka panjang dari setiap perbuatan kita. Dalam konteks dakwah, kisah 5 Nabi ini mengajarkan bahwa perjuangan menegakkan kebenaran adalah perjuangan yang sangat panjang, yang mungkin melampaui batas-batas kehidupan seseorang. Namun, hal ini tidak boleh membuat kita putus asa atau malas berjuang. Sebaliknya, kita harus semakin semangat karena tahu bahwa perjuangan kita adalah bagian dari perjuangan yang lebih besar yang telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Keberadaan 5 Nabi yang masih hidup juga mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama yang komprehensif, yang mencakup dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Para Nabi yang masih hidup menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, memberikan kontinuitas dalam perjuangan menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, keyakinan tentang adanya 5 Nabi yang masih hidup bisa memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ketika kita menghadapi kesulitan yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya, kita bisa berdoa kepada Allah dengan yakin bahwa pertolongannya bisa datang melalui berbagai cara, termasuk melalui perantaraan para nabi yang masih hidup. Ketika kita merasa sendirian dalam berjuang menegakkan kebenaran, kita bisa ingat bahwa sebenarnya kita tidak sendirian. Ada Nabi Hidrir dan Nabi Ilyas yang masih berkelana di dunia ini. Mungkin kadang-kadang mereka melihat perjuangan kita dan mendoakan keberhasilan kita dari tempat yang tidak kita ketahui. Ketika kita merasa pesimis tentang masa depan Islam, kita bisa ingat bahwa Nabi Isa akan datang kembali untuk memimpin umat Islam menuju kejayaan yang sesungguhnya. Kedatangan beliau adalah janji Allah yang pasti akan terpenuhi, tidak peduli seberapa suram kondisi umat Islam saat ini. Sebagai penutup dari pembahasan yang panjang ini, mari kita renungkan bahwa kisah 5 Nabi yang masih hidup adalah salah satu keajaiban Islam yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang Maha Esa. Keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa ada dimensi kehidupan yang jauh lebih luas dan lebih dalam dari apa yang bisa kita pahami dengan akal pikiran kita yang terbatas. Semoga pembahasan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, serta memberikan semangat baru dalam menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakwaan dan amal salih. Mari kita terus berdoa agar Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa mengikuti jejak para nabi dan orang-orang salih, dan semoga kita bisa bertemu dengan mereka kelak di surga yang penuh kenikmatan. Mari kita dalami lebih dalam lagi tentang kehidupan misterius kelima nabi yang masih hidup ini. Ada aspek-aspek yang sangat menarik yang belum kita bahas secara mendalam, yaitu bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia modern, peran mereka dalam menjaga keseimbangan spiritual dunia, dan tanda-tanda kehadiran mereka yang mungkin bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kitab-kitab klasik Islam, disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam yang berada di langit keempat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur turunnya ilmu pengetahuan kepada manusia. Beliau dipercaya sebagai nabi pertama yang mengajarkan manusia tentang astronomi, matematika, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan dalam tradisi Islam, Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi pertama yang mengajarkan manusia cara menulis dengan pena.
Yang sangat menakjubkan adalah bahwa dari posisinya di langit keempat, Nabi Idris bisa menyaksikan seluruh perjalanan peradaban manusia. Beliau melihat bagaimana ilmu pengetahuan yang pernah beliau ajarkan berkembang dari zaman ke zaman, bagaimana manusia menggunakan akal dan pikiran mereka untuk membangun peradaban, dan bagaimana teknologi berkembang dengan pesat. Bayangkan, Nabi Idris yang hidup di zaman awal peradaban manusia, sekarang menyaksikan bagaimana manusia bisa terbang dengan pesawat, berkomunikasi dengan teknologi digital, bahkan menjelajahi luar angkasa. Dari perspektifnya yang unik, beliau bisa melihat bahwa semua kemajuan ini sebenarnya adalah pengembangan dari ilmu-ilmu dasar yang Allah berikan kepada manusia sejak awal. Namun, Nabi Idris juga menyaksikan bagaimana manusia seringkali menggunakan ilmu pengetahuan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan umat manusia, kadang-kadang justru digunakan untuk saling menyakiti dan merusak. Ini tentu menjadi pengingat bagi kita bahwa ilmu pengetahuan harus selalu disertai dengan akhlak yang mulia dan ketakwaan kepada Allah. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam tentang Nabi Isa alaihi salam. Selama lebih dari 2000 tahun beliau berada di langit kedua, Nabi Isa tidak hanya menunggu waktu untuk turun kembali, tetapi juga mempersiapkan diri untuk tugas besar yang menunggunya. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa beliau terus berdoa untuk umat manusia dan memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada mereka. Yang sangat menarik adalah bahwa Nabi Isa juga menyaksikan bagaimana ajaran yang pernah beliau bawa dikembangkan oleh para pengikutnya, namun kemudian mengalami penyimpangan-penyimpangan. Beliau melihat bagaimana ajaran tauhid yang murni yang beliau ajarkan kemudian berubah menjadi ajaran Trinitas, bagaimana sosok beliau yang seharusnya dipandang sebagai hamba Allah kemudian diangkat menjadi Tuhan. Dari langit kedua, Nabi Isa juga menyaksikan kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang membawa ajaran Islam sebagai penyempurna dari semua ajaran para nabi sebelumnya. Beliau melihat bagaimana umat Islam berkembang pesat, membangun peradaban yang gemilang, dan menyebarkan ajaran tauhid ke seluruh penjuru dunia. Namun, Nabi Isa juga menyaksikan kemunduran umat Islam di berbagai periode, perpecahan yang terjadi di kalangan umat, dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang sejarah. Semua pengalaman ini tentu menjadi bekal yang sangat berharga bagi beliau dalam memimpin umat Islam ketika beliau turun kembali nanti. Dalam konteks dunia modern, kedatangan kembali Nabi Isa akan membawa perubahan yang sangat fundamental. Beliau akan menghadapi dunia yang sangat berbeda dari dunia ketika beliau hidup 2000 tahun yang lalu. Teknologi yang canggih, sistem politik yang kompleks, ekonomi global yang saling terkait, dan berbagai ideologi modern akan menjadi tantangan tersendiri bagi beliau. Namun, dengan persiapan selama lebih dari 2000 tahun dan dengan ilmu serta hikmah yang telah Allah berikan kepadanya, Nabi Isa tentu akan mampu memimpin umat manusia menuju era keadilan yang sesungguhnya. Beliau akan menggunakan semua kemajuan teknologi dan peradaban untuk kepentingan seluruh umat manusia, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Sekarang mari kita dalami lebih jauh tentang Nabi Ilyas alaihi salam. Dalam tradisi Islam, Nabi Ilyas sering dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting dalam sejarah. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah hadir dalam berbagai momen penting dalam sejarah Islam, memberikan bantuan kepada para mujahid dan ulama dalam menghadapi tantangan-tantangan besar. Salah satu ciri khas Nabi Ilyas adalah semangatnya yang membara dalam menegakkan tauhid dan melawan segala bentuk kesyirikan. Di zaman modern ini, ketika berbagai bentuk kesyirikan baru bermunculan dalam bentuk yang lebih halus, kehadiran Nabi Ilyas menjadi sangat penting dalam memberikan inspirasi kepada umat Islam untuk tetap teguh pada akidah tauhid. Kesyirikan modern tidak hanya berbentuk penyembahan patung atau berhala, tetapi juga bisa berbentuk pengkultusan terhadap materi, teknologi, atau bahkan manusia. Ideologi-ideologi sekuler yang menempatkan manusia sebagai penguasa mutlak atas alam semesta juga bisa dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan modern. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, semangat Nabi Ilyas yang tidak pernah surut dalam melawan kesyirikan menjadi inspirasi bagi umat Islam. Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin harus berani mengambil sikap tegas dalam membela akidah tauhid, meskipun harus menghadapi berbagai tekanan dan ancaman. Yang menarik dari sosok Nabi Ilyas adalah kemampuan beliau untuk tampil dalam berbagai bentuk dan situasi.
Ada banyak kisah yang menceritakan bahwa beliau kadang-kadang muncul sebagai seorang pedagang, kadang-kadang sebagai seorang musafir, atau bahkan sebagai seorang pengemis yang membutuhkan pertolongan. Melalui penampilan-penampilan ini, beliau menguji keimanan dan akhlak manusia. Kisah-kisah seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang sedang kita hadapi. Mungkin saja orang yang tampak sederhana di depan kita adalah salah satu dari nabi-nabi yang masih hidup, atau minimal adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Hidrir alaihi salam, dengan segala keunikannya, memberikan pelajaran yang sangat mendalam tentang konsep ilmu dalam Islam. Ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Hidrir berbeda dengan ilmu kasbi yang biasa kita peroleh melalui proses belajar mengajar. Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diilhamkan oleh Allah kepada hambanya yang terpilih, tanpa melalui proses belajar konvensional. Keberadaan ilmu laduni ini mengingatkan kita bahwa sumber ilmu yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita harus berusaha menuntut ilmu melalui cara-cara yang wajar, kita juga harus yakin bahwa Allah bisa memberikan ilmu secara langsung kepada siapapun yang dikehendakinya, terutama kepada hamba-hambanya yang sangat taat dan bertakwa. Dalam konteks dunia modern yang sangat menekankan pada pendidikan formal dan gelar-gelar akademis, keberadaan Nabi Hidrir dengan ilmu laduninya mengingatkan kita bahwa ada dimensi ilmu yang jauh lebih tinggi dari sekadar pengetahuan yang bisa diukur dengan standar-standar akademis biasa. Nabi Hidrir juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki pandangan yang holistik dalam memahami kejadian-kejadian dalam hidup. Apa yang tampak buruk di mata kita mungkin saja mengandung kebaikan yang tidak bisa kita lihat. Sebaliknya, apa yang tampak baik mungkin saja menyimpan keburukan yang tersembunyi. Pelajaran ini sangat penting dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup. Ketika kita menghadapi kesulitan atau musibah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa itu adalah keburukan. Bisa jadi musibah tersebut mengandung hikmah dan kebaikan yang akan terungkap di kemudian hari. Sebaliknya, ketika kita mendapatkan nikmat atau keberuntungan, kita juga tidak boleh langsung merasa bahwa itu adalah kebaikan mutlak. Bisa jadi nikmat tersebut adalah ujian dari Allah untuk melihat apakah kita akan tetap bersyukur dan berbuat baik atau justru menjadi sombong dan lupa daratan. Dalam berbagai riwayat, Nabi Hidrir sering digambarkan sebagai sosok yang sangat bijaksana dalam memberikan nasihat. Beliau tidak memberikan nasihat secara langsung, tetapi melalui cara-cara yang bisa membuat orang tersebut menemukan jawabannya sendiri. Metode pembimbingan seperti ini sangat efektif karena membuat orang tersebut benar-benar memahami dan menginternalisasi pelajaran yang diberikan. Hal ini juga mengajarkan kepada kita yang ingin berdakwah atau memberikan nasihat kepada orang lain. Kadang-kadang cara yang paling efektif bukanlah dengan memberikan ceramah panjang lebar, tetapi dengan memberikan contoh konkret atau menciptakan situasi yang bisa membuat orang tersebut menemukan jawabannya sendiri. Nabi Yunus alaihi salam, meskipun tidak sepopuler 4 nabi lainnya dalam konteks nabi yang masih hidup, juga memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya kesabaran dalam berdakwah dan tidak mudah putus asa. Pengalaman beliau ditelan ikan paus dan kemudian bertaubat di dalam perut ikan tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana taubat yang tulus bisa mengubah takdir. Yang menarik dari kisah Nabi Yunus adalah bahwa ketika beliau akhirnya kembali kepada kaumnya, ternyata mereka sudah bertaubat dan beriman. Ini menunjukkan bahwa hasil dakwah tidak selalu langsung terlihat, dan seorang dai harus tetap sabar meskipun tidak melihat hasil yang imediate. Dalam konteks dakwah modern, kisah Nabi Yunus memberikan pelajaran yang sangat berharga. Banyak dai atau mubalik yang merasa frustrasi karena dakwah mereka tidak langsung membuahkan hasil. Mereka melihat masyarakat yang masih jauh dari ajaran Islam, masih tenggelam dalam berbagai kemaksiatan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan yang berarti. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa perubahan masyarakat membutuhkan proses yang panjang dan tidak bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Yang terpenting adalah konsistensi dalam berdakwah dan tidak mudah menyerah. Bisa jadi ketika kita merasa putus asa dan hendak berhenti, justru pada saat itulah benih-benih dakwah yang telah kita taburkan mulai tumbuh dan berkembang. Doa taubat Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, menjadi salah satu doa yang paling populer di kalangan umat Islam.
Doa ini tidak hanya digunakan ketika menghadapi kesulitan, tetapi juga sebagai bentuk istighfar sehari-hari. Keampuhan doa ini telah dibuktikan oleh jutaan umat Islam sepanjang sejarah. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang berdoa dengan doa Nabi Yunus, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ini menunjukkan betapa mulia dan berkahnya doa tersebut di sisi Allah. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana kelima nabi yang masih hidup ini mempengaruhi dinamika spiritual dunia. Dalam perspektif Islam, dunia ini tidak hanya terdiri dari dimensi fisik yang bisa kita lihat, tetapi juga dimensi spiritual yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Keberadaan 5 nabi yang masih hidup memberikan pengaruh positif terhadap keseimbangan spiritual dunia. Mereka menjadi semacam guardian atau penjaga yang memastikan bahwa kebaikan tidak akan pernah benar-benar hilang dari dunia ini. Meskipun kejahatan dan kezaliman mungkin merajalela di berbagai tempat, kehadiran mereka memastikan bahwa cahaya kebenaran tetap menyala. Dalam berbagai tradisi sufistik, disebutkan bahwa Nabi Hidrir dan Nabi Ilyas memiliki peran dalam membimbing para wali dan orang-orang salih. Mereka kadang-kadang muncul dalam mimpi atau bahkan secara langsung memberikan petunjuk kepada orang-orang yang sedang mencari jalan spiritual. Bimbingan mereka tidak hanya berupa nasihat-nasihat verbal, tetapi juga berupa isyarat-isyarat halus yang harus dipahami dengan hati. Para sufi besar sepanjang sejarah banyak yang mengklaim pernah mendapat bimbingan dari Nabi Hidrir atau Nabi Ilyas. Mereka bercerita tentang pertemuan-pertemuan misterius yang mengubah hidup mereka secara total. Meskipun tidak semua kisah seperti ini bisa diverifikasi secara historis, dampak spiritual yang dihasilkan sangat nyata dalam kehidupan orang-orang tersebut. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju Allah tidak hanya melalui pembelajaran formal atau ritualisasi ibadah, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang kadang-kadang datang secara tidak terduga. Yang penting adalah kita harus selalu membuka hati dan pikiran kita untuk menerima bimbingan dari Allah, baik yang datang melalui cara-cara yang biasa maupun yang luar biasa. Dalam konteks kehidupan modern yang sangat materialistis, keberadaan 5 nabi yang masih hidup mengingatkan kita bahwa ada dimensi kehidupan yang jauh lebih penting dari sekadar pengejaran materi dan kenikmatan duniawi. Mereka menunjukkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan spiritual, dan bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah yang baik di muka bumi. Pengaruh mereka juga terasa dalam berbagai gerakan pembaruan Islam sepanjang sejarah. Banyak tokoh-tokoh pembaru Islam yang mengklaim mendapat inspirasi spiritual dari para nabi yang masih hidup. Inspirasi ini kemudian mendorong mereka untuk melakukan berbagai upaya pemurnian akidah dan perbaikan kondisi umat Islam. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, di mana umat Islam tersebar di seluruh dunia dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, peran 5 nabi yang masih hidup menjadi semakin penting. Mereka menjadi penghubung spiritual yang menyatukan umat Islam di seluruh dunia, meskipun secara geografis dan budaya sangat berbeda. Keberadaan mereka juga memberikan harapan bahwa Islam akan tetap eksis dan berkembang, tidak peduli seberapa besar tantangan yang dihadapi. Ketika umat Islam mengalami kemunduran di suatu periode, kehadiran para nabi yang masih hidup memberikan jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan agamanya hilang dari muka bumi. Mari kita bahas juga tentang tanda-tanda kehadiran 5 nabi yang masih hidup dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mereka tidak menampakkan diri secara terbuka kepada semua orang, ada berbagai tanda yang mungkin bisa kita rasakan ketika mereka sedang berada di sekitar kita atau memberikan bantuan kepada kita. Pertama, pertolongan yang datang secara tidak terduga ketika kita sedang dalam kesulitan besar. Kadang-kadang ketika kita sudah merasa putus asa dan tidak ada jalan keluar, tiba-tiba muncul solusi dari arah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ini bisa jadi adalah bentuk bantuan dari para nabi yang masih hidup. Kedua, mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk atau solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Dalam tradisi Islam, mimpi yang baik bisa menjadi salah satu cara Allah memberikan bimbingan kepada hambanya. Para nabi yang masih hidup kadang-kadang memberikan bimbingan melalui mimpi, terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan spiritual. Ketiga, pertemuan dengan orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, tetapi memberikan nasihat atau bantuan yang sangat berarti bagi hidup kita.
Setelah memberikan bantuan, orang-orang tersebut menghilang dan tidak pernah kita temui lagi. Dalam tradisi Islam, ini sering dikaitkan dengan kemunculan Nabi Hidrir atau Nabi Ilyas. Keempat, perasaan damai dan tentram yang tiba-tiba muncul ketika kita sedang dalam keadaan stres atau cemas. Ini bisa jadi adalah bentuk doa dan dukungan spiritual dari para nabi yang masih hidup. Meskipun kita tidak melihat mereka secara langsung, energi positif yang mereka pancarkan bisa kita rasakan dalam bentuk ketenangan batin. Kelima, terbukanya jalan untuk melakukan kebaikan atau ibadah yang sebelumnya terasa sulit atau mustahil. Kadang-kadang ketika kita ingin melakukan suatu kebaikan tetapi terhalang oleh berbagai kendala, tiba-tiba semua kendala tersebut hilang dan jalan menjadi terbuka lebar. Ini bisa jadi adalah bentuk bantuan dari para nabi yang masih hidup dalam memfasilitasi kebaikan. Namun, kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu mudah mengklaim bahwa setiap kejadian luar biasa dalam hidup kita adalah hasil dari bantuan para nabi yang masih hidup. Yang terpenting adalah kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala pertolongan yang datang kepada kita, tidak peduli melalui perantaraan apapun. Dalam konteks pendidikan Islam, kisah 5 nabi yang masih hidup memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang berbagai aspek kehidupan. Dari Nabi Idris kita belajar tentang pentingnya menuntut ilmu dan terus berinovasi. Dari Nabi Isa kita belajar tentang pentingnya kesabaran dan persiapan dalam menghadapi tugas besar. Dari Nabi Ilyas kita belajar tentang keberanian dalam membela kebenaran. Dari Nabi Hidrir kita belajar tentang kebijaksanaan dalam memahami hikmah di balik setiap kejadian. Dan dari Nabi Yunus kita belajar tentang pentingnya taubat dan tidak mudah putus asa. Kelima pelajaran ini sangat relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Muslim saat ini. Di era informasi seperti sekarang, mereka dihadapkan pada berbagai pilihan dan godaan yang sangat kompleks. Kisah para nabi yang masih hidup memberikan panduan moral dan spiritual yang bisa membantu mereka mengambil keputusan yang tepat. Dalam konteks keluarga Muslim, kisah 5 nabi yang masih hidup juga bisa menjadi bahan pendidikan karakter yang sangat baik untuk anak-anak. Melalui kisah-kisah mereka, anak-anak bisa belajar tentang nilai-nilai luhur seperti ketabahan, keberanian, kebijaksanaan, dan ketakwaan kepada Allah. Yang tidak kalah penting adalah bahwa kisah 5 nabi yang masih hidup mengajarkan kepada kita tentang konsep waktu dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, waktu bukanlah sesuatu yang linear dan terbatas, tetapi sesuatu yang sangat fleksibel dan berada dalam kendali Allah. Allah bisa memperpanjang umur seseorang sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana yang terjadi pada kelima nabi tersebut. Konsep ini memberikan perspektif yang berbeda tentang kehidupan dan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi hanya perpindahan dari satu fase kehidupan ke fase yang lain. Begitu juga dengan kehidupan, tidak selalu terbatas pada rentang waktu yang biasa kita kenal. Pemahaman ini sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai cobaan dan ujian dalam hidup. Ketika kita menghadapi masalah yang tampaknya tidak ada solusinya, kita bisa yakin bahwa Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar dan lebih baik dari apa yang bisa kita bayangkan. Mungkin saja solusi untuk masalah kita akan datang melalui cara-cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Dalam era digital seperti sekarang ini, di mana informasi tersebar dengan sangat cepat dan seringkali tidak akurat, kisah 5 nabi yang masih hidup mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki sumber kebenaran yang solid dan tidak tergoyahkan. Al-Quran dan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sumber kebenaran yang sudah terjamin keasliannya selama berabad-abad. Ketika kita menghadapi berbagai informasi yang simpang siur atau ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam, kita bisa kembali kepada kisah-kisah para nabi sebagai panduan dalam menentukan sikap. Mereka adalah contoh teladan yang telah terbukti mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan dalam berbagai situasi dan kondisi. Sebagai penutup dari pembahasan yang sangat panjang dan mendalam ini, mari kita renungkan bahwa keberadaan 5 nabi yang masih hidup adalah salah satu tanda kasih sayang Allah kepada umat manusia. Meskipun manusia seringkali melakukan kesalahan dan dosa, Allah tetap menyediakan berbagai jalan untuk kembali kepadanya. Para nabi yang masih hidup menjadi bukti bahwa rahmat Allah sangat luas dan tidak terbatas.
Mereka adalah saksi sejarah yang melihat bagaimana manusia terus berjuang antara kebaikan dan keburukan, dan mereka tetap setia mendoakan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Bagi kita yang hidup di zaman modern ini, keberadaan mereka memberikan harapan dan semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada para nabi yang masih hidup yang terus berdoa untuk kebaikan kita, dan ada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu siap memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman. Mari kita jadikan kisah 5 nabi yang masih hidup sebagai motivasi untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita belajar dari teladan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan yang paling penting, mari kita berharap dan berdoa agar suatu hari nanti kita bisa bertemu dengan mereka di surga yang penuh kenikmatan, bersama dengan semua nabi dan orang-orang salih. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya. Mari kita jelajahi lebih dalam lagi tentang dimensi-dimensi kehidupan yang luar biasa dari kelima nabi yang masih hidup ini. Ada aspek-aspek filosofis dan teologis yang sangat mendalam yang perlu kita pahami untuk benar-benar menghayati keagungan rencana Allah dalam mempertahankan kehidupan mereka hingga saat ini. Pertama-tama, mari kita renungkan konsep ketidakterbatasan waktu dalam kehidupan para nabi. Bagi manusia biasa, waktu adalah sesuatu yang sangat terbatas dan berharga. Kita mengukur kehidupan dengan tahun, dekade, atau paling lama 1 abad. Namun, bagi kelima nabi yang masih hidup, konsep waktu memiliki makna yang sangat berbeda. Nabi Idris yang telah berada di langit keempat selama ribuan tahun tentu memiliki perspektif yang sangat unik tentang perjalanan waktu. Beliau menyaksikan bagaimana peradaban manusia berkembang dari zaman batu hingga zaman digital, dari komunikasi dengan isyarat hingga komunikasi satelit, dari transportasi dengan kaki hingga perjalanan antar planet. Semua perubahan ini terjadi dalam rentang waktu yang bagi kita sangat panjang, tetapi bagi beliau mungkin terasa seperti pergantian musim. Yang sangat menarik adalah bagaimana Nabi Idris memandang evolusi pemikiran manusia sepanjang sejarah. Beliau melihat bagaimana manusia mengembangkan filsafat, sains, teknologi, dan berbagai sistem kepercayaan. Dari posisinya yang tinggi, beliau bisa melihat pola-pola besar yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa yang terjebak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, beliau menyaksikan bagaimana penemuan-penemuan besar dalam sains sebenarnya adalah rediscovery dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah ada sebelumnya. Hukum-hukum fisika yang dianggap sebagai penemuan modern sebenarnya sudah tertulis dalam penciptaan alam semesta sejak awal. Manusia hanya menemukan kembali apa yang sudah Allah tetapkan dalam sistem alam semesta. Perspektif Nabi Idris tentang ilmu pengetahuan juga sangat berbeda dari perspektif manusia modern. Bagi manusia modern, ilmu pengetahuan seringkali dipandang sebagai alat untuk menguasai alam dan memenuhi keinginan manusia. Namun bagi Nabi Idris, ilmu pengetahuan adalah cara untuk lebih mengenal kebesaran Allah dan menjalankan fungsi khalifah di muka bumi dengan lebih baik. Sekarang mari kita dalami lebih jauh tentang pengalaman Nabi Isa selama lebih dari 2000 tahun berada di langit kedua. Selama periode yang sangat panjang ini, beliau tidak hanya menunggu pasif, tetapi aktif mempersiapkan diri untuk tugas besar yang akan beliau emban ketika turun kembali ke dunia. Salah satu aspek persiapan yang paling penting adalah pemahaman beliau tentang perkembangan peradaban manusia. Ketika beliau hidup 2000 tahun yang lalu, dunia masih sangat sederhana. Komunikasi dilakukan secara langsung atau melalui surat, transportasi menggunakan kuda atau unta, dan informasi tersebar sangat lambat. Namun dunia yang akan beliau hadapi ketika turun nanti adalah dunia yang sangat berbeda. Nabi Isa harus memahami kompleksitas sistem politik modern, ekonomi global, teknologi digital, media massa, dan berbagai ideologi kontemporer. Semua ini membutuhkan persiapan yang sangat matang, bukan hanya dari segi pengetahuan, tetapi juga strategi dalam memimpin umat manusia di era yang sangat kompleks. Yang sangat menarik adalah bagaimana Nabi Isa memandang perkembangan agama-agama di dunia.
Beliau menyaksikan bagaimana ajaran yang pernah beliau bawa dikembangkan dan disebarkan oleh para pengikutnya, tetapi kemudian mengalami berbagai perubahan dan penyimpangan. Beliau melihat bagaimana konsep Trinitas berkembang dalam agama Kristen, padahal beliau tidak pernah mengajarkan konsep tersebut. Beliau juga menyaksikan lahirnya Islam melalui Nabi Muhammad SAW, dan melihat bagaimana Islam menjadi agama yang paling murni dalam mempertahankan konsep tauhid. Sebagai Nabi yang juga membawa ajaran tauhid, Nabi Isa tentu merasa bahagia melihat bagaimana Islam berhasil mempertahankan kemurnian akidah yang pernah beliau ajarkan. Namun beliau juga menyaksikan berbagai tantangan yang dihadapi oleh umat Islam sepanjang sejarah. Perpecahan politik dan mazhab, kemunduran peradaban di berbagai periode, kolonialisme yang melemahkan dunia Islam, dan berbagai tantangan modern yang menggerus akidah umat Islam. Semua pengalaman ini tentu menjadi bekal yang sangat berharga bagi Nabi Isa dalam mempersiapkan strategi kepemimpinannya nanti. Beliau tahu persis apa saja kelemahan umat Islam yang harus diperbaiki, dan apa saja kekuatan yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Dalam konteks kepemimpinan, Nabi Isa akan menghadapi tantangan yang sangat unik. Beliau harus memimpin umat yang sangat beragam dari segi budaya, bahasa, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi. Umat Islam hari ini tersebar di seluruh benua, dari negara-negara maju hingga negara berkembang, dari masyarakat tradisional hingga masyarakat modern. Kepemimpinan Nabi Isa harus mampu menyatukan semua keragaman ini dalam satu visi besar, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi. Beliau harus bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan, dari petani sederhana hingga ilmuwan terkemuka, dari anak-anak hingga orang tua, dari rakyat biasa hingga pemimpin dunia. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam tentang peran Nabi Ilyas dalam konteks dunia modern. Jika kita perhatikan, tantangan yang dihadapi oleh Nabi Ilyas di zamannya memiliki kemiripan dengan tantangan yang dihadapi umat Islam hari ini. Pada zamannya, beliau harus melawan penyembahan Baal yang disebarkan oleh Raja Ahab dan Ratu Izebel. Hari ini, umat Islam menghadapi berbagai bentuk berhala modern yang tidak kalah berbahayanya. Berhala-berhala modern ini tidak berbentuk patung atau arca, tetapi berupa ideologi materialisme yang menempatkan materi sebagai tujuan utama hidup. Manusia modern seringkali terjebak dalam pengejaran kekayaan, popularitas, kekuasaan, dan kenikmatan duniawi, hingga melupakan tujuan sejati penciptaan mereka. Teknologi yang seharusnya menjadi alat untuk mempermudah ibadah dan menyebarkan kebaikan, seringkali justru menjadi penghalang antara manusia dengan Tuhannya. Media sosial, misalnya, bisa membuat orang terjebak dalam dunia maya dan melupakan kewajiban-kewajiban spiritual mereka. Sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan keuntungan di atas segalanya juga bisa dikategorikan sebagai bentuk berhala modern. Ketika manusia rela melakukan apa saja demi uang, termasuk mengabaikan nilai-nilai moral dan agama, maka uang telah menjadi Tuhan mereka. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, semangat Nabi Ilyas yang tidak pernah surut dalam melawan kesirikan menjadi inspirasi yang sangat penting. Beliau mengajarkan bahwa seorang mukmin harus berani mengambil sikap tegas dalam membela akidah, meskipun harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Yang menarik dari metode dakwah Nabi Ilyas adalah penggunaan mukjizat-mukjizat yang spektakuler untuk membuktikan kebenaran ajaran tauhid. Di zaman modern, mukjizat dalam bentuk fisik memang sudah tidak ada lagi, tetapi ada mukjizat dalam bentuk lain yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Kemajuan sains dan teknologi, misalnya, bisa kita gunakan untuk menunjukkan kebesaran Allah sebagai pencipta alam semesta. Penemuan-penemuan dalam bidang astronomi, biologi, fisika, dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebenarnya semakin memperkuat kebenaran ajaran Islam tentang penciptaan alam semesta. Ketika kita bisa menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu ternyata sesuai dengan penemuan-penemuan sains modern, maka hal itu bisa menjadi mukjizat yang tidak kalah spektakuler dari api yang turun dari langit di zaman Nabi Ilyas. Mari kita bahas lebih dalam tentang konsep ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Hidrir. Dalam tradisi epistemologi Islam, ada beberapa jenis ilmu yang bisa diperoleh manusia. Pertama adalah ilmu kasbi,
yaitu ilmu yang diperoleh melalui proses belajar mengajar yang biasa. Kedua adalah ilmu laduni, yaitu ilmu yang langsung diilhamkan oleh Allah tanpa melalui proses belajar konvensional. Nabi Hidrir memiliki ilmu laduni yang sangat tinggi, sehingga beliau bisa memahami hikmah di balik kejadian-kejadian yang tampaknya tidak masuk akal. Ketika beliau merusak perahu, membunuh anak muda, dan memperbaiki tembok, semua tindakan tersebut tampak tidak logis bagi Nabi Musa yang hanya melihat dari perspektif ilmu kasbi. Namun ketika Nabi Hidrir menjelaskan hikmah di balik setiap tindakannya, barulah terungkap bahwa semua yang beliau lakukan mengandung kebaikan yang sangat besar. Ini mengajarkan kepada kita bahwa ada dimensi realitas yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran biasa, dan hanya bisa dipahami melalui ilmu yang langsung diberikan oleh Allah. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, konsep ilmu laduni ini sangat relevan. Kadang-kadang kita menghadapi situasi-situasi yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Musibah yang menimpa orang baik, sementara orang jahat justru hidup makmur. Doa yang sudah lama dipanjatkan tetapi belum juga dikabulkan. Usaha yang sudah maksimal tetapi tidak membuahkan hasil. Dalam situasi-situasi seperti ini, kita perlu mengingat pelajaran dari kisah Nabi Hidrir. Bahwa ada hikmah di balik setiap kejadian yang Allah tentukan untuk kita, meskipun hikmah tersebut mungkin baru terungkap di kemudian hari atau bahkan di akhirat nanti. Ilmu laduni juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Ilmu ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang sangat taat dan bertakwa, yang hatinya sudah bersih dari segala kotoran duniawi. Mereka yang hanya mengejar ilmu untuk kepentingan duniawi tidak akan pernah bisa memperoleh ilmu laduni. Dalam dunia pendidikan modern yang sangat menekankan pada aspek kognitif dan skill, konsep ilmu laduni mengingatkan kita bahwa ada aspek spiritual dalam proses pembelajaran yang tidak boleh diabaikan. Seorang penuntut ilmu tidak hanya harus rajin membaca dan menganalisis, tetapi juga harus rajin berdoa, berzikir, dan membersihkan hati. Sekarang mari kita bahas lebih mendalam tentang hikmah di balik dipilihnya Nabi Yunus sebagai salah satu nabi yang dipercaya masih hidup. Meskipun tidak sepopuler 4 nabi lainnya, Nabi Yunus memberikan pelajaran yang sangat penting tentang konsep taubat dan pengampunan Allah. Pengalaman Nabi Yunus di dalam perut ikan paus memberikan gambaran yang sangat vivid tentang bagaimana situasi yang tanpa putus asa bisa berubah menjadi berkah dengan kekuatan taubat yang tulus. Di dalam perut ikan yang gelap gulita, tanpa ada satupun sinar cahaya, Nabi Yunus hanya bisa mengandalkan hubungannya dengan Allah. Kondisi ini sebenarnya adalah metafora yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi manusia ketika menghadapi cobaan yang sangat berat. Kadang-kadang kita merasa seolah-olah berada dalam perut ikan paus, di mana segala pintu bantuan tanpa tertutup rapat, dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Doa taubat Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mengandung beberapa elemen yang sangat penting. Pertama, pengakuan akan keesaan Allah dengan kalimat La ilaha illa anta. Kedua, pengagungan terhadap kesucian Allah dengan kalimat Subhanaka. Ketiga, pengakuan akan kesalahan diri sendiri dengan kalimat Inni kuntu minaz zalimin. Struktur doa ini mengajarkan kepada kita formula yang sangat efektif dalam bertaubat. Kita harus mulai dengan meneguhkan keimanan kepada Allah, kemudian mengagungkan kesuciannya, dan terakhir mengakui kesalahan kita dengan penuh kerendahan hati. Formula ini sangat berbeda dengan cara manusia modern yang seringkali lebih suka menyalahkan orang lain atau keadaan ketika menghadapi masalah. Yang sangat menakjubkan dari kisah Nabi Yunus adalah kecepatan Allah dalam mengabulkan taubatnya. Segera setelah beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah memerintahkan ikan paus untuk memuntahkannya ke pantai. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jarak antara hamba yang bertaubat dengan rahmat Allah. Namun, keajaiban tidak berhenti sampai di situ. Ketika Nabi Yunus kembali kepada kaumnya di Ninawa, ternyata mereka sudah bertaubat dan beriman kepada Allah. Ini adalah mukjizat ganda yang menunjukkan bahwa taubat yang tulus tidak hanya mengubah takdir individu, tetapi juga bisa mengubah takdir komunitas. Dalam konteks dakwah modern, kisah Nabi Yunus memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya tidak mudah putus asa.
Banyak dai yang merasa frustrasi ketika melihat masyarakat yang tidak kunjung berubah meskipun sudah didakwahi bertahun-tahun. Mereka mulai meragukan efektivitas metode dakwah mereka atau bahkan mulai kehilangan semangat. Kisah Nabi Yunus mengajarkan bahwa perubahan masyarakat tidak selalu terjadi ketika dai masih aktif berdakwah. Bisa jadi benih-benih kebaikan yang ditaburkan melalui dakwah baru akan tumbuh setelah dai tersebut tidak lagi berada di tengah-tengah mereka. Yang penting adalah konsistensi dalam menyebarkan kebaikan, tanpa terlalu fokus pada hasil jangka pendek. Mari kita bahas juga tentang dimensi kosmik dari keberadaan kelima nabi yang masih hidup. Dalam perspektif Islam, alam semesta ini bukan hanya terdiri dari materi yang bisa dilihat dengan mata, tetapi juga dimensi-dimensi spiritual yang sangat mempengaruhi kehidupan di dunia fisik. Keberadaan Nabi Idris di langit keempat dan Nabi Isa di langit kedua memberikan gambaran tentang hierarki spiritual yang ada di alam semesta. Mereka berada di posisi yang sangat strategis untuk menjadi perantara antara dunia fisik dan dunia spiritual. Doa-doa dan amal baik yang dilakukan oleh manusia di bumi bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi melalui perantaraan mereka. Dalam tradisi sufistik, disebutkan bahwa para wali dan orang-orang salih bisa berkomunikasi secara spiritual dengan para nabi yang masih hidup. Komunikasi ini tidak dilakukan melalui cara-cara fisik biasa, tetapi melalui dimensi spiritual yang hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah mencapai tingkat spiritual tertentu. Fenomena ini mengingatkan kita bahwa realitas yang kita hadapi sehari-hari hanya sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Ada dimensi-dimensi kehidupan yang jauh lebih luas dan lebih dalam yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera biasa. Para nabi yang masih hidup menjadi jembatan antara dunia yang visible dan dunia yang invisible. Dalam konteks doa dan ibadah, keberadaan para nabi yang masih hidup memberikan dimensi tambahan yang sangat bermakna. Ketika kita berdoa, kita tidak hanya berkomunikasi langsung dengan Allah, tetapi juga secara tidak langsung mendapat dukungan spiritual dari para nabi yang terus berdoa untuk kebaikan seluruh umat manusia. Hal ini tidak berarti bahwa kita boleh berdoa kepada para nabi atau meminta pertolongan langsung kepada mereka. Dalam akidah Islam, doa hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita boleh meminta kepada Allah agar memberkahi doa kita dengan perantaraan doa-doa para nabi yang salih. Sekarang mari kita bahas tentang peran kelima nabi yang masih hidup dalam konteks eskatologi Islam, yaitu ilmu tentang akhir zaman. Dalam ajaran Islam, ada beberapa tanda besar yang akan terjadi menjelang hari kiamat, dan kedatangan kembali Nabi Isa adalah salah satu tanda yang paling penting. Namun sebelum Nabi Isa turun, akan ada berbagai peristiwa besar lainnya yang terjadi. Munculnya Imam Mahdi, kemunculan Dajjal sebagai fitnah terbesar, dan berbagai tanda-tanda lainnya. Dalam semua peristiwa ini, para nabi yang masih hidup memiliki peran yang sangat penting. Nabi Hidrir dan Nabi Ilyas, misalnya, dipercaya akan berperan dalam mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi. Mereka akan memberikan bimbingan spiritual kepada para pemimpin Muslim dan membantu menyatukan umat Islam yang tersebar di seluruh dunia. Peran mereka sangat penting karena persatuan umat Islam adalah syarat utama untuk menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Ketika Dajjal muncul dan menyebarkan fitnah ke seluruh dunia, keberadaan para nabi yang masih hidup akan menjadi benteng spiritual bagi orang-orang beriman. Mereka akan memberikan kekuatan dan dukungan kepada orang-orang yang berusaha mempertahankan keimanan mereka di tengah godaan dan tekanan yang luar biasa besar. Kedatangan Nabi Isa kemudian akan menandai dimulainya fase terakhir dari sejarah manusia di dunia. Beliau akan memimpin umat Islam dalam melawan Dajjal, dan setelah berhasil mengalahkannya, akan memimpin dunia dalam era keadilan yang sempurna. Era ini akan berlangsung selama beberapa dekade, di mana tidak ada lagi perang, kemiskinan, atau ketidakadilan. Yang menarik adalah bahwa selama era kepemimpinan Nabi Isa, keempat nabi lainnya yang masih hidup juga akan berperan aktif. Nabi Idris dari langit keempat akan terus mengawasi dan memberkahi pemerintahan yang adil. Nabi Ilyas akan terus semangat dalam memberantas sisa-sisa kesirikan dan kesesatan. Nabi Hidrir akan memberikan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Dan Nabi Yunus akan menjadi teladan dalam kesabaran dan ketabahan.
Era ini akan menjadi puncak dari peradaban manusia, di mana ilmu pengetahuan, teknologi, dan spiritualitas berkembang secara seimbang. Tidak akan ada lagi pertentangan antara sains dan agama, karena keduanya akan digunakan untuk tujuan yang sama, yaitu memakmurkan bumi dan memuliakan manusia sebagai khalifah Allah. Namun, era keemasan ini tidak akan berlangsung selamanya. Setelah Nabi Isa wafat dan dimakamkan di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kondisi dunia akan kembali memburuk. Manusia akan mulai melupakan ajaran-ajaran agama, dan berbagai tanda-tanda kiamat lainnya akan bermunculan hingga akhirnya hari kiamat benar-benar tiba. Dalam konteks kehidupan kita saat ini, pemahaman tentang eskatologi Islam ini memberikan perspektif yang sangat penting. Kita hidup di era yang sangat dekat dengan akhir zaman, dan berbagai tanda-tanda kecil kiamat sudah banyak yang terjadi. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara spiritual maupun mental. Keberadaan kelima nabi yang masih hidup memberikan harapan bahwa meskipun dunia semakin kacau dan penuh fitnah, Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman sendirian. Selalu ada pertolongan dan bimbingan yang datang dari arah yang tidak kita duga. Dan tugas kita adalah tetap berpegang teguh pada keimanan dan terus berusaha berbuat baik. Mari kita renungkan juga tentang pelajaran psikologis dan motivasional yang bisa kita petik dari kisah kelima nabi yang masih hidup. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, manusia seringkali merasa sendirian dan tidak berdaya. Perasaan ini bisa menimbulkan stres, depresi, dan berbagai masalah mental lainnya. Keyakinan tentang adanya para nabi yang masih hidup dan terus berdoa untuk kebaikan umat manusia memberikan kekuatan psikologis yang luar biasa. Kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada sosok-sosok mulia yang terus mendukung dan mendoakan kebaikan kita, meskipun kita tidak bisa melihat mereka secara langsung. Hal ini sangat mirip dengan konsep support system dalam psikologi modern. Orang-orang yang memiliki support system yang kuat cenderung lebih resilient dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Keberadaan para nabi yang masih hidup bisa menjadi ultimate support system bagi orang-orang beriman. Selain itu, kisah mereka juga memberikan pelajaran tentang pentingnya memiliki purpose yang jelas dalam hidup. Kelima nabi tersebut bisa bertahan hidup selama ribuan tahun karena mereka memiliki misi dan tujuan yang sangat jelas. Mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Dalam kehidupan modern yang seringkali terasa monoton dan tidak bermakna, kita perlu menemukan purpose yang bisa memberikan arti pada setiap hari yang kita jalani. Purpose ini tidak harus besar dan spektakuler, tetapi harus terkait dengan misi yang lebih besar dari sekadar kepentingan pribadi. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir dengan penuh kesabaran dan perhatian. Pembahasan tentang rahasia 5 nabi yang masih hidup ini memang sangat panjang dan mendalam, karena topik ini menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek spiritual, filosofis, psikologis, hingga eskatologis. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru dan memperkuat keimanan kita kepada Allah dan para rasul-Nya. Jangan lupa untuk memberikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Karena setiap like yang Anda berikan adalah dukungan untuk kami terus berkarya dan menyajikan konten-konten Islami yang berkualitas. Share juga video ini kepada saudara-saudara muslim lainnya agar mereka juga bisa mendapat manfaat dari pengetahuan yang luar biasa ini. Subscribe channel kami dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten-konten Islami yang lebih menarik dan mendalam lagi di masa depan.